Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Jadi untuk turunan fungsi aljabar ini merupakan lanjutan dari materi limit fungsi aljabar, di mana definisinya limit akan kita gunakan untuk mencari turunan fungsi aljabar. Turunan atau diferensial fungsi y sama dengan fx terhadap x diartikan sebagai laju perubahan fungsi terhadap variabel bebas x. Nah, untuk turunan ini dinotasikan y aksen atau f aksen atau dy per dx. Artinya turunan terhadap x. Jika y sama dengan fx, terdefinisi dalam interval x di mana x elemen bilangan real, maka turunan fungsinya menggunakan definisi limit yang ada di video saya sebelumnya. Silahkan cek di link deskripsi. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h. Nah, dari sini kita bisa menurunkan sifat-sifat turunan, jadi akan mempermudah kita dalam mengerjakan turunan. Kemudian untuk sifat-sifat turunan fungsi aljabar, untuk yang pertama, jika y sama dengan x pangkat n, maka y aksennya atau turunannya adalah n kali x pangkat n-1. Nah, perhatikan, n turun ke depan, jadi pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Untuk sifat yang kedua, jika y sama dengan a x pangkat n, maka y aksennya adalah a kali n dikali x pangkat n-1. Jadi hampir sama dengan sifat yang nomor 1. Namun bedanya hanya terdapat koefisien a. Kemudian yang ketiga, jika y sama dengan k itu adalah konstanta, maka y aksennya itu adalah 0. Jadi turunannya konstanta itu adalah 0. Kita perhatikan contoh berikut. Misalkan y sama dengan min 3x pangkat 4, maka turunannya adalah 4-nya turun ke depan dikali min 3, kemudian pangkatnya dikurangi 1, maka hasilnya adalah min 12x pangkat 3. Kemudian jika y sama dengan 2, maka turunannya adalah 0, karena 2 ini adalah konstanta. Jadi turunannya adalah 0. Kemudian y sama dengan min 2 per 3 x pangkat min 5, turunannya adalah min 5 dikalikan dengan min 2 per 3. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, maka pangkatnya adalah x pangkat min 6. Jadi hasilnya adalah 10 per 3 x pangkat min 6. Kemudian contoh yang keempat, jika y sama dengan 1 per x pangkat 5, karena x-nya ini berada di penyebut, kita harus merubah ke posisi pembilang, maka menjadi y sama dengan x pangkat min 5. Kemudian setelah kita dapatkan x pangkat min 5, kita baru menurunkan, maka turunannya adalah min 5 x pangkat min 6, kemudian diubah ke pangkat positif menjadi min 5 per x pangkat 6. Untuk sifat yang keempat, jika y sama dengan fx plus minus gx, nah plus minus ini artinya boleh dijumlahkan maupun dikurangi, maka turunannya adalah y aksen f aksen x plus minus g aksen x, jadi masing-masing diturunkan. Perhatikan contohnya, misal 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kita turunkan satu-satu, 3-nya ke depan, 2-nya ke depan, pangkat 1 dikurangi 1, yaitu pangkat 0. Nah, karena x pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maka turunannya adalah 9x kuadrat min 8x plus 2. Kemudian nomor 5, jika y sama dengan fx
kali GX, maka kita harus memisalkan dulu. Fx-nya kita misalkan U, dan GX-nya kita misalkan V. Nah, dari sini kita bisa menurunkan rumus Y aksen atau turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, untuk lebih pahamnya, masuk saja ke contoh. Misal Y sama dengan X kuadrat plus 3X dikali 5X min 2. Maka kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 3X. Kemudian turunannya adalah 2X plus 3. Kemudian V-nya adalah 5X min 2. Turunannya adalah 5. Setelah kita dapatkan ini, kita substitusikan ke rumus turunan fungsi aljabar yang perkalian. Selanjutnya yaitu dikalikan satu per satu antara 2x plus 3 dikali 5x min 2. Kemudian 5 dikalikan x kuadrat plus 3x. Maka turunannya nanti akan didapatkan 15x kuadrat plus 26x min 6. Nah, untuk sifat yang keenam, jika Y sama dengan Fx per Gx, maka kita juga menggunakan permisalan seperti sifat yang kelima. Jadi Fx-nya kita misalkan U, dan Gx-nya kita misalkan V. Setelah kita misalkan, maka untuk rumus turunan pembagian, yaitu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di contoh. Misalkan ada Y sama dengan 2X min 1 per X kuadrat plus 2. Kemudian kita tulis dulu permisalannya. Kemudian kita turunkan, U aksennya adalah 2 dan V aksennya adalah 2X. Kemudian kita susun ke rumus turunan fungsi aljabar yang pembagian. Kemudian kita kalikan satu per satu. Perhatikan untuk yang suku belakang, itu biarkan dulu minnya tetap di luar kurung. Jadi yang di dalam kurung dikalikan dengan 2x. Setelah itu baru dibuka kurungnya menjadi min 4x kuadrat plus 2x. Kemudian yang bawah V kuadrat biarkan tetap x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Jika nanti soalnya pilihan ganda, maka tinggal disesuaikan, tinggal dikuadratkan. Sekarang kita masuk ke turunan berantai. Jadi ini adalah lanjutan dari sifat-sifat turunan. Jika ada Y sama dengan Fx pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan Fx pangkat N-1 dikali turunannya F. Yang membedakan itu adalah dikalikan turunannya Fx yang ada di dalam kurung. Kita perhatikan contoh berikut. Yang nomor 1, Y sama dengan 3x kuadrat min 2x dipangkatkan 5. Nah, untuk mencari turunannya kita bisa langsung menggunakan rumus turunan berantai, di mana pangkatnya turun ke depan, yaitu 5 dikali 3x kuadrat min 2x pangkat 4. Kemudian dikalikan turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 3x kuadrat min 2x, itu kita turunkan menjadi 6x min 2. Nah, kemudian dikalikan antara 5 dengan 6x min 2. Maka hasilnya adalah 30x min 10 dikalikan 3x kuadrat min 2x pangkat 4. Contoh yang kedua, Y sama dengan akar x kuadrat plus 3x pangkat 3. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus mengubah dulu ke bentuk perpangkatan, supaya bisa menggunakan rumus turunan berantai, yaitu x kuadrat plus 3x pangkat 3 per 2. Kemudian kita turunkan 3 per 2-nya, dan dikurangi 1. Kemudian dikalikan turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 2x plus 3.
Setelah itu kita kalikan, didapatkan 3x plus 9 per 2 dikali akar x kuadrat plus 3x. Jadi kalau pangkat setengah diubah ke bentuk yang lain itu adalah bentuk akar. Kemudian 3 per 2 dikalikan 2 boleh dicoret. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.